Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'da. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita diberi kesehatan lahir dan batin sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka dalam acara presentasi implementasi kebijakan publik semester 7 dengan dosen pengampu Dr. Daimul Abror SIP MSI. Pemkab Tulungagung menyiapkan biaya dan penanggulangan bencana banjir di wilayah Kabupaten Tulungagung. Oke, sebelum kita mengulas tema tersebut, perkenalkan dulu, nama saya Mudofar, NIM 19215623. Kemudian kawan kita di samping kanan saya adalah Saudara Triwaluyo dengan NIM 19215664. Selanjutnya kawan kita di samping kiri saya adalah Saudara Samsudin dengan NIM 19215615. Oke, kita lanjut. Kita bertanya dulu kepada Saudara Triwaluyo, apakah pemerintah Kabupaten Tulungagung sudah melakukan peninjauan dan kebijakan terkait dengan penanggulangan bencana banjir agar tercapai semua sasaran? Kebijakan tersebut bisa tepat sasaran. Silakan. Baiklah, terima kasih Mas Dupar atas kesempatannya. Sebelumnya Pemkab Tulungagung dan beberapa pihak terkait telah melakukan peninjauan di beberapa titik atau daerah yang terjadi bencana. Pemerintah telah menyusun SOP standar operasional prosedur penanganan serta penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor di beberapa daerah di Tulungagung. Guna siapa yang terlibat menyelesaikan pekerjaan untuk memperoleh hasil kerja yang efektif dari para pekerja dan relawan bencana serta BPBD dengan biaya serendah-rendahnya dengan hasil yang terbaik, dan sasaran kebijakannya adalah masyarakat terdampak. Iya, monggo. Terima kasih. Untuk poin yang selanjutnya kita tanya kepada kawan kita Saudara Samsudin ya. Terkait sumber daya apa yang dilakukan dalam penanganan dan penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor di daerah-daerah di Kabupaten Tulungagung? Silakan. Terima kasih. Untuk sumber daya dalam penanganan bencana banjir dan tanah longsor ini yang diperlukan adalah SDM. Ya. Karena sumber daya manusia adalah yang paling utama karena menentukan keberhasilan atau tidak implementasi kebijakan. Dan yang kedua adalah
sumber daya finansial serta waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Ya, terima kasih. Oke, kita lanjut ke poin yang selanjutnya. Kita ke Saudara Waluyo. Siapakah organisasi-organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir tanah longsor? Silakan. Oke, di sini pihak-pihak yang terlibat adalah stakeholder, mulai dari organisasi informal maupun formal. Mereka adalah lengkap TNI Polri, BPBD, serta relawan dan peran masyarakat juga dibutuhkan. Penting selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan dalam menentukan agen pelaksanaan kegiatan tersebut. Oke, lanjut ke Saudara Samsudin ya. Bagaimanakah komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan pelaksanaan penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor di daerah-daerah di Kabupaten Temanggung ini? Silakan. Baik, agar kebijakan penanggulangan bencana ini bisa dilaksanakan dengan efektif, maka standar tujuan harus dipahami oleh para implementeros dan bertanggung jawab atas pencapaian standar tujuan kebijakan harus dikomunikasikan oleh pelaksana kebijakan. Dalam konteks ini pihak yang terkait adalah masyarakat yang langsung terdampak banjir dan tanah longsor, kemudian melaporkan ke kelurahan, kemudian diteruskan ke pihak terkait seperti relawan, TNI, Polri, serta BPBD supaya segera ditindak lanjuti dan ditangani dengan segera. Oke, terima kasih. Kita lanjut poin yang selanjutnya ke Saudara Waluyo. Bagaimanakah sikap-sikap para pelaksana dan para pemangku kebijakan terkait bencana banjir dan tanah longsor ini? Silakan. Baik, sikap daripada pelaksana kebijakan ini harus mempunyai pandangan yang luas. Ya. Mereka harus mempertimbangkan kepentingan umum maupun organisasi di atas kepentingan pribadinya. Ya, terima kasih. Kita lanjut ya, poin yang selanjutnya kepada Saudara Samsudin ya. Kinerja kebijakan dalam pencapaian standar dan sasaran tersebut itu meliputi apa saja dan dipengaruhi apa saja? Silakan. Terima kasih. Untuk kedepannya, Pemkab Tulungagung mengajak masyarakat untuk mempertahankan pohon maupun hutan di Tulungagung, terutama di daerah pegunungan, agar tidak menebang pohon secara sembarangan, karena hutan gundul merupakan salah satu faktor penyebab banjir. Selain itu, mengajak masyarakat menanam tanaman yang kuat atau tanaman tegak yang menahan tanah agar tidak jadi longsor. Ya. Dan pembuatan posko dibuat agar sewaktu-waktu terjadi bencana selalu siap siaga membantu masyarakat terdampak bencana. Misalnya banjir, Ya. personel akan membantu proses pembersihan karena banjir selalu membawa lumpur. Untuk penanganan tanah longsor, personel melakukan pendataan yang terdampak dan juga membantu membersihkan tanah longsor yang menimpa jalan
maupun rumah warga, karena situasi dan kondisi juga menentukan. Terima kasih. Oke, kita ke pertanyaan yang terakhir. Ini kita tanyakan kepada saudara Waluya. Terkait kondisi sosial ekonomi dan politik akibat dari bencana banjir ya, bencana banjir dan tanah longsor ini bagaimana ini efeknya terhadap masyarakat yang terdampak? Monggo, silakan. Oke, terima kasih. Kondisi sosial ekonomi dan politik akibat dari bencana banjir adalah terhambatnya aktivitas sehari-hari. Masyarakat seperti bekerja, bersekolah, juga timbul penyakit kulit, gatal-gatal, juga terputusnya akses transportasi, kerugian kehilangan pendapatan, kerusakan harta benda, dan menimbulkan penyakit lainnya tentunya. Serta untuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat menjadi terganggu dan menimbulkan kerugian yang lain. Demikian. Oke, terima kasih bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Yang intinya bahwa penanganan dan penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tulungagung ini telah betul-betul ditekankan kepada seluruh stakeholder di pemerintah Kabupaten Tulungagung. Semuanya bahu-membahu untuk mengendalikan maupun mengelola terjadinya bencana banjir dan tanah longsor dengan baiknya, agar kedepannya lebih tertata, lebih baik, supaya masyarakat tidak merasa dirugikan dan lain sebagainya. Terima kasih ulasan dari kami. Apabila ada kurang lebihnya minta maaf. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.